Saya sebenarnya sangat menyayangkan pembahasan yang sangat penting ini. Yang tadi Pak Menteri katakan ini ada penulisan sejarah yang tujuan besarnya adalah untuk bagaimana kita menjaga identitas negara dan jati diri bangsa kita, lalu kemudian hanya dibahas dengan waktu yang sangat sempit, berkejaran dengan rapat-rapat lainnya. Bahkan kami di Komisi 10 pun rasanya baru mengetahui penulisan sejarah apapun itu namanya, apakah itu sejarah nasional ataupun itu sejarah resmi, itu ketika terjadi polemik yang ada dari para sejarawan dan budayawan serta komunitas-komunitas yang merasa bahwa penulisan sejarah ini mendelegitimasi dari berbagai sumber dan narasi sejarah lainnya. Tentunya kita tidak mau ini terjadi, dan ruang terbuka di dalam penulisan sejarah ini seharusnya sudah diberikan atau disampaikan oleh kementerian kepada kami di Komisi 10. Pertanyaannya adalah kemana penulisan sejarah ini akan dibawa. Pak Fadlizon menyampaikan bahwa salah satunya adalah untuk bahan pengajaran di sekolah, bahwa pendidikan sejarah ini menjadi sangat penting bagi generasi muda dan menjadi bahan pengajaran di sekolah. Saya hanya mengingatkan di luar dari polemik yang ada, karena sungguh sangat sedih Pak Menteri bahwa di luar sana di negara lain bagaimana suatu negara bisa maju peradabannya, bahkan kemudian peradaban kebudayaan dan sejarahnya bisa membawa negara itu menjadi satu negara yang memiliki kekuatan ekonomi dengan politik kebudayaan yang merajai dunia. Tetapi kita hari ini masih terkooptasi, masih saling menunjuk bahwa sejarahmu benar, sejarahku salah, sejarah saya benar dan sejarahmu salah. Jadi menurut saya kembali kita harus bisa berkata jujur terhadap penulisan ini. Di luar metodologi-metodologi yang sudah disampaikan tadi, tentunya masih banyak ruang-ruang yang bisa dilakukan melalui uji publik atau sosialisasi, karena banyak masyarakat adat, kaum perempuan, kelompok minoritas, bahkan penyintas ketidakadilan sejarah Indonesia yang sebenarnya bisa diajak berbicara, diajak berdiskusi untuk penulisan sejarah ini. Kalau sejarah ini bisa mau dijadikan sebagai bahan ajar, tentunya juga saya hanya mengingatkan, mudah-mudahan tidak lupa bahwa perlu koordinasi yang matang dengan kementerian lainnya, terutama Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena hari ini faktanya kurikulum nasional belum mengakomodir sejarah sebagai pelajaran wajib. Jadi tumpukan buku yang ada di hadapan Pak Menteri ini, kita tidak mau akhirnya Pak Menteri dan seluruh jajarannya ditunjuk hanya melakukan satu proyek besar yang akhirnya tidak memberikan dampak positif bagi generasi muda. Saya mengingatkan lagi bahwa di dalam Undang-Undang Sisdiknas, mata pelajaran sejarah tidak masuk dalam mata pelajaran wajib. Jadi bagaimana kemudian ketika keinginan dari Pak Menteri bahwa sejarah ini menjadi sesuatu yang mempunyai relevansi untuk generasi muda, reinventing Indonesia identity, ini bisa terjadi. Oke, kita sedang merumuskan revisi Undang-Undang Sisdiknas. Taruhlah ini menjadi dimasukkan menjadi mata pelajaran wajib. 1 menit lagi. Tetapi saya pikir tanpa adanya koordinasi yang matang dengan kementerian lainnya, tentunya ini akan menjadi angan-angan semata.
Satu lagi, saya ingin mendalami terkait dengan jilid 8. Masa bergolak dan ancaman integrasi. Ini adalah masa pemerintahan Soekarno. Pertanyaan saya, mengapa judul dari jilid 8 ini adalah masa bergolak dan ancaman integrasi? Karena bagaimanapun juga kita harus secara jujur dan jernih melihat bahwa di dalam masa pemerintahan Soekarno, disinilah juga masa di mana kita membangun jati diri dan identitas kita sebagai suatu bangsa. Konstitusi negara ditegakkan. Dari negararis kembali kepada NKRI, Undang-Undang Dasar 45. Di masa ini pun dengan negara yang masih baru merdeka, kita punya capaian-capaian di mana Indonesia dapat dilihat oleh dunia sebagai negara yang sangat memperjuangkan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 kita. Apa? Tidak adanya penjajahan di atas dunia. Ini adalah amanat pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Dan kemudian relevansinya adalah bagaimana Asia Afrika, konferensi Asia Afrika, lalu kemudian adanya gerakan non-blok. Gedung yang selalu kita pakai di sini sebagai yang dikatakan sebagai salah satu proyek mercusuar Bung Karno. Ini adalah gedung di mana representasi Indonesia untuk bisa berdiri di tengah dengan tidak terkooptasi dengan hegemoni arus Barat dan Rusia dan Amerika ketika itu. Dengan akan diadakannya CONEVO atau konferensi The New Emerging Forces. GBK, hari ini kalau tidak ada Gelora Bung Karno, kemana kita akan melaksanakan satu event internasional dunia seperti Asian Games yang dulu dilakukan oleh Bung Karno, menerima tawaran untuk melakukan Asian Games keempat di Indonesia sebagai bentuk pernyataan jati diri bangsa Indonesia bahwa Indonesia mampu melaksanakan sebagai negara yang merdeka dan negara yang modern. Jadi ada hal yang saya ingin pertanyakan karena ini kan hanya garis besarnya, tetapi isi daripada sejarah Indonesia ini kita tidak pernah tahu dan tidak mungkin bisa selesai disampaikan pada hari ini yang hanya waktunya singkat sekali. Jadi menurut saya sejarah nasional Indonesia ini penting, tetapi kemudian apa artinya ketika buku resmi ini atau buku sejarah nasional ini secara terburu-buru diluncurkan pada tanggal 17 Agustus nanti seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Mengapa harus terburu-buru? Kalau memang Kementerian Kebudayaan memandang ini adalah hal yang penting untuk kemajuan dan untuk menjaga identitas rakyat Indonesia, khususnya generasi muda. Jadi menurut saya jangan tergesa-gesa Pak Menteri, karena ini menjadi bagian yang penting dalam perjalanan sejarah Indonesia, dan saya harap Pak Menteri juga bisa memahami bahwa jika ini dilakukan terburu-buru, akhirnya di akhir nanti Pak Menteri menjabat, sudah pasti sejarah yang sudah ditulis belum tentu bisa diteruskan kembali. Kalau Bung Karno mengatakan bunga mawar tidak mempropagandakan harumnya, maka Pak Menteri tidak perlu mendapatkan pujian semu saat ini, tetapi pujian itu nanti akan didapatkan di akhir masa jabatan Pak Fadlizon, Pak Menteri, dan seluruh jajaran ketika buku sejarah nasional ini benar dikaji dengan baik, ada uji publik, dan kemudian memberikan ruang bagi komunitas, bagi masyarakat adat, bagi orang-orang yang termarginalkan yang merasa menjadi bagian dari sejarah itu, yang kemudian ini bisa menjadi tolok ukur dalam pembangunan identitas nasional kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.